Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, tentunya buat umi kita, Ibu Khadijah. Di kesempatan ini, sekali lagi, tanpa bermaksud mengomentari, menghakimi, atau mengkritik perjalanan hidup orang lain, tidak. Mencoba berbagi pengalaman hidup pribadi dan yang diketahui oleh pribadi saya sendiri. Sekarang begitu banyaknya di sosmed polemik tentang pengakuan dirinya, ini siapa. Bahkan ada yang menyampaikan secara lisan bahasanya, ya anggap itu terlalu berlebihan ya. Berlebihan untuk sebagian orang. Karena ini di luar kebiasaan. Pengakuan dirinya bisa memanggil malaikat, bisa berkomunikasi dengan Nabi kita. Itu sebuah keyakinan, dan kita tidak akan menghakimi bahwa itu salah atau benar, karena keyakinan benar atau salah itu hanya pribadinya yang tahu. Dan yang marak ini begitu banyaknya orang-orang yang secara ilmu pengetahuan diberi kelebihan dari manusia-manusia lain. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin saja. Mari kita menghargai proses itu, karena tiap manusia diberi potensi yang berbeda-beda. Kita menjadi manusia dengan bagiannya masing-masing. Ibaratnya kalau misalnya seorang itu ahlinya di bidang kesehatan, dokter, di bidang pendidikan misalnya dosen atau yang lainnya, tapi ada kala hal-hal di luar nalar kita yang Allah menghendaki seseorang itu mempunyai kelebihan. Mari kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa kelebihan itu bukan berarti kita lebih dari manusia yang lain, tidak. Tentu itu semua adalah sebuah proses. Kenapa bisa seperti itu? Hanya kadang sifat manusia itu sendiri saat sudah diberikan suatu kelebihan, itu kontrol dirinya tidak bisa terkendalikan. Akhirnya kesombongan itu datang, dan kesombongan itu pula nanti yang akan menutup cahaya dari Allah. Jadi di kesempatan ini tidak akan menceritakan hidup orang lain, tapi hidup pribadi saya sendiri. Semua sudah kehendaknya, semua sudah menjadi qadarullahnya Allah. Pada suatu ketika ini saya menyampaikan satu kejadian saja. Di suatu daerah, waktu itu di bawah lereng gunung, hanya ada 7 atap rumah, 7 umpi, 7 keluarga. Sebabnya saya ada di situ itu nanti menjadi hal lain. Hanya saya di kesempatan
Waktu itu saya ada di sana. Ada satu kejadian saat saya pulang berkebun, saya waktu itu istirahat di depan hawu, kalau istilah orang Sunda tuh di depan tungku ya, sambil istirahat. Ada teriakan dari sekitar, yaitu teriak memanggil nama ya, ibu, ibu. Kaget saya, karena mereka di sana biasa memanggil satu ibu. Akhirnya saya lari naik ke atas dengan tergesa-gesa. Di sana saya melihat ada seorang ibu sedang menangis, menjerit-jerit karena anaknya itu sudah kondisi terkulai lemas, biru. Bibirnya sudah biru, wajahnya sudah biru, matanya tuh berkedip-kedip ke atas. Dan napasnya sudah tersengal-sengal. Ibunya nangis. Akhirnya refleks ya. Secara refleks, saya raih itu anak. Saya bilang ke ibunya, tenanglah dirimu. Bagaimana kamu bisa menguatkan anakmu kalau dirimu seperti ini? Tenang. Waktu itu memang agak saya bentak ya, karena kepanikannya sudah di luar kontrol. Akhirnya anaknya saya peluk. Dadanya anak itu, bayi itu, waktu itu kurang lebih 3 tahun. Dadanya saya satukan dengan dada saya, artinya degup jantungnya kita satukan. Kepalanya di pundak saya, dan di telinganya saya nggak tahu waktu itu lafadznya hanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Itu yang saya sampaikan. Akhirnya punggungnya diusap-usap dengan tangan kanan. Saya usap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, perlahan-lahan anaknya itu saya lihat mukanya, saya perhatikan. Saya hanya mau perhatikan saja, tidak ada tindakan lain yang saya lakukan. Dari warna biru berubah menjadi merah, merah, merah. Mukanya pun begitu, matanya kembali lagi normal. Terus akhirnya anaknya artinya tersehatkan ya. Saya kaget waktu itu. Kaget. Akhirnya orang pada datang semua, tetangganya datang ribut. Kenapa bisa begini? Kok begini? Kok bisa sehat lagi? Kok gini dan lain-lain. Karena banyak orang, saya tersadarkan. Apa ya? Nah, anaknya saya kasih ke ibunya. Nih, kasih dia minum, belai dengan baik, tenangkan dirimu. Saya pulang kembali ke tempat saya semula. Di situ saya termenung bukan main. Saya pegang kepala saya coba tapakur diri, ya Allah, barusan itu apa? Kalau sampai waktu itu salah mengambil tindakan, artinya anak itu dibawa ke puskesmas terdekat, karena itu jauh 11 km. Akan jadi seperti apa? Tapi dikehendaki dengan menzikirkan, dengan melafazkan, dengan menyampaikan kalimat-kalimat mengagungkan Allah, itu anak itu tidak apa-apa. Saya termenung, terdiam. Ya Allah, jika bukan kehendak-Mu itu tidak akan terjadi. Ya Allah, ampun hamba. Dan waktu itu orang-orang akhirnya berasumsi, berpikiran bahwa saya ini katanya mampu menyembuhkan, menyembuhkan lah gitu. Saya bilang, bukan saya nggak bisa apa-apa. Nah, karena kejadian itu, beberapa minggu berikutnya ada anak yang step dan lain-lain, ujung-ujungnya ibu loh kok jadi merasa tergantung ya gitu.
Akhirnya saya ajarkan ibu-ibunya untuk kalian ini mampu mengurus kalian, ini kalian mampu menyembuhkan anak kalian. Pasrahkan diri kalian. Kekuatan seorang ibu itu luar biasa. Nah, dari situ pelajaran yang saya ambil adalah, wahai saudariku, siapapun itu, kalaupun bisa menyembuhkan, kalaupun bisa, itu bukan kekuatanmu. Itu adalah kekuatan yang sudah Allah berikan. Dan semua itu atas kehendaknya. Nah, setelah itu berjalan, akhirnya saya pribadi keluar dari daerah itu karena apa? Tidak mau ada seolah pengkultusan. Akhirnya keluar, dan itu semua dengan sebuah kejadian yang semua sudah ditentukan oleh kehendaknya lah. Di sini kesimpulannya, ini pengalaman saya pribadi. Kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Saya sendiri kaget. Kenapa bisa seperti itu? Walaupun ada rentetan kejadian yang menimpa diri saya atau perjalanan hidup saya yang artinya nanti mengarahnya ke situ, tapi pengakuan diri itu tidak ada. Semua itu atas kehendaknya. Nah, suatu ketika, ibaratnya saya punya anak angkat. Anak angkat ini diminta tolong oleh temannya bahwa ada saudaranya katanya yang muntah darah. Terus dia dengan pakaian hitam-hitam, dia dengan kesombongan, dia menceritakan, "Bu, barusan saya habis mengobati Anu," dia bilang. "Orangnya muntah darah, sekarang sudah sehat lagi gini. Gimana menurut Ibu?" Saya waktu itu cukup tersenyum, tidak komentar sedikit pun, tidak memberikan sepatah kata doa, cukup tersenyum. Nah, besoknya anak angkat saya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bangun selama 3 hari. Saya tengok ke tempat villanya, saya tanya, "Kenapa? Aduh, badan saya ini kenapa?" Akhirnya benar-benar tidak bisa bangun. Saya tidak memberi tahu apa-apa, tidak. Akhirnya dia bertanya, "Bu, saya ini kenapa?" Saya senyum. Nanya lagi, "Bu, saya ini kenapa?" Saya tetap tersenyum. Sampai 3 kali pertanyaan, "Ibu, saya kenapa sudah tidak kuat saya?" Akhirnya saya sampaikan gini, "Oke, kita diskusi yuk," gitu. Berdiskusilah saya dengan dia, yang artinya mencoba menelaah lagi perjalanan dia, mencoba dengan sebuah kesombongan bisa menyembuhkan orang lain. Dan orang itu artinya yang tadinya sakit bisa tersembuhkan, dan penyakitnya itu pindah ke yang menyembuhkan gitu. Kenapa pindah? Karena ada nilai kesombongan di situ, bahwa saya bisa menyembuhkan, itu akhirnya penyakit itu pindah. Sampai akhirnya saya bilang, ini pelajaran buat kita loh. Jangan mentang-mentang bisa menyembuhkan, jangan mentang-mentang bisa mengobati orang lain, artinya kita terbebas dari itu. Timbullah rasa kesombongan, pengakuan diri. Berceritalah ke teman-teman yang lain bahwa saya mampu menyembuhkan ini, itu, dan lain-lain. Sampai terlupakan bahwa yang menghendaki itu sembuh atau tidaknya itu atas kehendaknya Allah. Pelantaranya kita, gitu. Nah, setelah dia sadar diri, terus akhirnya, terus saya harus apa? Tobat. Hilangkan pengakuan diri. Kembali ke siapa dirimu. Yang akhirnya besoknya secara bertahap itu tersembuhkan dengan sendirinya. Dari situ dia tidak mau dan tidak berani sudah tidak mau
eh, dengan sok tahu mengobati orang lain karena sudah terasa langsung oleh dia sendiri. Jadi kesimpulannya begini, dari beberapa kejadian peristiwa yang saya alami sendiri, tidak ada manusia sakti, tidak ada manusia yang jago, tidak ada manusia yang secara itu bisa ini itu dan lain-lain kalau bukan kehendaknya. Kalau buat saya, karena ini dialami oleh pribadi, hati-hati dengan itu semua. Hati-hati. Karena saat memproklamirkan diri bahwa kita bisa menyembuhkan orang lain, dan berbondong-bondonglah orang itu datang, tentu ini nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan materi. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Artinya, apakah seseorang ini mempunyai penyakit karena penyakit pada umumnya yaitu karena virus, bakteri, atau ya yang ada di dunia ini, atau orang itu kena penyakit atau kena sakit karena perbuatannya kena dam atau sedang diuji oleh Allah. Karena kita memproklamirkan diri kita bahwa kita bisa menyembuhkan. Sekian ratus orang datang ke rumah, minta pertolongan, dan serta-merta dengan kesombongan kita mampu menolong. Hati-hati dengan itu. Karena yang kita hadapi ini bukan berarti sebuah penyakit yang hanya pada umumnya. Tapi penyakit orang itu selagi kena ujian, kena dam. Orang itu mungkin akan sembuh, tapi damnya akan kena ke kita. Nah, kita sendiri nanti sudah siap belum menerima itu semua. Kalaupun waktu itu misalnya Allah tidak langsung menunjukkan dampak akibatnya, itu bertumpuk ke dalam dirinya ini yang menolong. Kesimpulannya begini, si A ini, paranormal ini menolong penyakit seseorang. Seseorang ini tersembuhkan, memberikanlah materi kepada si A. Si A ini mendapatkan materi, karena apa? Menyembuhkan. Oke, itu satu. Yang sakit ini beratus-ratus orang, berapa materi yang diterima oleh si A ini? Sekian banyak. Materi itu adalah anugerah, tapi dibalik anugerah, kita kadang lupa ngontrol diri penyakit apa yang sudah kita sembuhkan. Apa disangkanya kita menyembuhkan itu tidak berdampak terhadap diri kita? Berdampak. Tidak terasa saat itu menumpuk sedikit dalam diri kita. Sampai suatu ketika, entah itu belasan tahun, entah itu puluhan tahun, ini yang menumpuk dalam diri kita, dan anugerah itu sudah berkurang, muncul. Kekuatan diri kita sudah berkurang, imun kita sudah berkurang, penyakit yang kita sembuhkan sedikit demi sedikit semuanya bertumpuk dalam diri kita. Apa yang akan terjadi? Apakah materi itu menolong? Tidak. Apakah menolong? Tidak. Apalagi berprasangka buruk bahwa ini adalah kiriman dari orang lain. Hati-hati ya Allah, ya Robbi. Ini yang kadang bukan prihatin ya. Kenapa orang bangga bisa menyembuhkan? Kenapa orang bangga bisa ini? Kenapa ini? Padahal itu sebuah keilmuan yang tidak perlu disampaikan ke orang lain, apalagi dengan kesombongan. Karena apa?
ijabahnya, izinnya, ridhonya Allah tuh tidak setiap saat. Dan kita hanya melihat bahwa oh ini bisa menyembuhkan, tapi tidak melihat sisi yang lainnya. Tidak selamanya akan seperti itu. Jadi saudariku, sesama muslim, semua diri manusia itu bisa mengobati dirinya sendiri. Munculkan potensi itu. Semua manusia dengan berbagai penyakit itu berkompromi dengan dirinya sendiri. Kalaupun sekarang ada penyakit namanya ini, itu, dan menyeramkan, itu hanya sekedar nama. Yang tahu tubuh kita itu diri kita sendiri. Contoh kecil begini. Jika kegiatanmu hanya makan, tidur, sebuah kesenangan, terus kamu sakit, kira-kira kita akan bertanya ke siapa? Aneh kan? Hidupmu hanya makan, tidur, kenapa sakit? Berarti yang tahu siapa dirinya. Ada apakah? Seseorang dengan kegiatan, misalnya dia tidurnya malam, bekerja tidurnya malam, misalnya shift malam, dan itu dilakukan tiap malam sampai badannya sakit. Itu patut ditolong. Karena apa? Keadaan sakitnya itu untuk menopang dirinya, menopang keluarganya. Kita punya kelebihan, tolonglah orang seperti itu. Karena kenapa dapat penyakit? Karena dia beraktivitas menggunakan tenaga pikiran yang niatnya untuk kebaikan. Jadi kadang saya suka aneh ya, seseorang hanya diam terus dia sakit. Saya tidak pernah hiraukan itu. Terus saya nanya, kenapa dibiarin? Lah, kamu tuh harus tahu dong asal usulnya kamu sakit kenapa. Kamu tidak mengeluarkan tenagamu, kamu tidak mengeluarkan pikiranmu, kamu tidak melakukan apapun, kenapa bisa sakit? Ada apa? Jadi kesimpulannya di sini, tanpa bermaksud menyinggung perasaan orang lain atau siapapun, Allah memberikan kelebihan bisa mengobati dirinya itu ke setiap manusia. Karena yang tahu mekanisme tubuhnya, yang tahu dalam tubuhnya itu dirinya sendiri. Tapi karena kepanikan, tergesa-gesa, yang akhirnya mendengar di ada yang bisa akhirnya berangkatlah ke sana. Tidak perlu seperti itu. Bahkan tereksposkannya bisa mengobati ini itu dan lain-lain. Ya Allah, ya Robbi, di balik anugerah keilmuan yang diberikan tentu ada hal-hal juga yang perlu disikapi. Kontrol diri, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan pengakuan diri. Jadi sekali lagi tanpa maksud mengkritik, menghakimi, mengomentari, bukan. Hanya ini sedikit berbagi pengalaman pribadi yang secara kenyataan kenapa tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, kenapa anggap sekarang mengurung diri selain karena pandemi ini. Ada hal-hal yang langsung saya terima dan
itu membutuhkan olah pikir, olah rasa yang tidak bisa sembarangan disampaikan ke diri lain atau pihak lain yang nantinya tidak mau jadi blunder. Mencoba ditafakuri sendiri, coba sekarang disampaikan lewat ini pun semoga menjadi apa ya, manfaat minim minimnya, atau bukan manfaat ya, kalau saya memberikan manfaat ke orang lain berarti saya merasa lebih, bukan itu artinya. Setidaknya kita bisa berbagi pengalaman. Anggap di setengah abad perjalanan hidup saya ini, likunya bukan main. Bidang pengobatan, bidang apapun itu namanya, itu bukan suatu hal yang menjadi kesaktian diri. Dan kenapa tambah waktu menjelang senja ini banyak menyendiri, tidak mau banyak ketemu orang, karena takut ada kesombongan, takut kekhawatiran pengakuan diri. Jadi lebih baik ya seperti ini, karena yang kita tuju hanya ridhonya Allah. Mohon maaf sekali lagi jika ada kalimat atau kata bahasa yang tidak berkenan, bahasa yang menyakiti hati, karena tidak bermaksud ke arah sana. Sekali lagi, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha kuasanya Allah dengan atas apa yang terjadi sekarang. Kita tidak ada daya upaya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.